Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat ya wherever you are. Gue tau banget, mungkin lagi ada yang nonton sambil rebahan, ada yang sambil makan, atau malah ada yang nemenin diri sendiri tengah malam biar gak kesepian. Don't worry, you're in the right place. Karena malam ini kita bakal bahas sesuatu yang agak-agak mind-blowing. Sesuatu yang bikin banyak orang mikir, wait, what if dunia ini ternyata gak cuma sesempit yang kita lihat di Google Maps? Sounds crazy? Yeah, maybe. Tapi percaya deh, begitu lo dengerin sampai akhir, lo bakal mikir dua kali tentang apa yang sebenarnya kita ketahui soal bumi ini. Oke, jadi kalian mungkin pernah dengar kata Anunnaki? Buat yang nggak tahu, Anunnaki itu berasal dari mitologi kuno Sumeria, peradaban ribuan tahun lalu yang bahkan lebih tua dari Mesir. Mereka digambarkan sebagai dewa-dewa atau makhluk langit yang turun ke bumi, ngatur peradaban, bahkan disebut-sebut bikin manusia lewat rekayasa genetika. Nah, di luar sana, ada teori konspirasi yang bilang kalau Anunnaki itu bukan cuma sekedar mitos. Mereka dianggap sebagai ancient aliens, alien kuno yang pernah atau masih ada di bumi ini. Dan lebih gilanya lagi, ada yang percaya kalau mereka punya benua rahasia. Benua ini disebut-sebut nggak ada di peta kita, hidden, sengaja ditutupin. Namanya Anunnakis Lands, atau kadang juga disebut juga Tierra de Nimrod. Nah, ini mulai menarik nih. Ada sebuah peta aneh yang tersebar di komunitas konspirasi. Peta ini nggak sama kayak atlas yang biasa kita lihat di sekolah. Kalau diperhatiin, di tengah laut luas ada lingkaran besar. Di dalamnya ada pulau-pulau, ada kota-kota dengan nama yang familiar. Uruk, Lagash, Eridu. Sounds familiar? Yes, itu adalah nama-nama kota kuno di Mesopotamia. Dan lucunya, mereka ada di peta ini, seolah-olah masih eksis di zaman sekarang, tapi di tempat yang gak pernah kita temuin. Orang-orang yang percaya teori ini bilang, ini bukan kebetulan. Mereka yakin benua itu sengaja dihapus dari sejarah. Kenapa? Karena disitulah Anunnaki tinggal. A place beyond our reach. Peta itu juga nyebut istilah Sea of Horus. Kalau kalian pernah belajar mitologi Mesir, Horus itu dewa falcon, simbol langit dan penglihatan. Nah, lucunya, kenapa bisa ada nama Horus di peta yang katanya tentang Anunnaki, dewa Sumeria? Ini bikin teori makin liar. Ada yang percaya, mungkin Mesir kuno dan Sumeria kuno sebenarnya terhubung sama satu pusat peradaban yang, ada di benua rahasia ini. Jadi selama ini, Mesir dan Sumeria mungkin bukan dua peradaban terpisah, tapi cabang dari satu peradaban yang lebih tua, lebih advance. And guess what? Itu semua mungkin ada di Hidden Lands of Anunnaki. Sekarang kita bahas sisi paling kontroversial. Kalian pasti sering lihat teori Flat Earth kan? Nah, beberapa pengikut teori ini percaya kalau di balik kutub, baik utara maupun selatan, ada daratan ekstra yang nggak bisa kita akses. Buat apa sih? Well, mereka bilang pemerintah dunia, NASA atau elit global sengaja nutupin akses biar kita nggak tahu. Dan guess what? Mereka hubungkan daratan itu dengan benua Anunnaki. Jadi ceritanya ada kemungkinan kutub itu bukan cuman es doang, tapi ada jalur menuju hidden lands tempat para Anunnaki mungkin masih tinggal sampai sekarang. Guys, kalau lo lihat peta tadi, ada nama Set di salah satu sisinya. Set itu kan dewa chaos dalam mitologi Mesir. Jadi kayak ada simbol-simbol yang sengaja disebar buat ngehubungin semuanya. Sumeria, Mesir, Atlantis, bahkan teori alien kuno. Dan ini bikin gue mikir, mungkin benua ini bukan cuma sekedar tempat fisik, tapi simbolik. Mungkin ini representasi dari, knowledge yang hilang. Knowledge yang dulu pernah ada di bumi, tapi sekarang dikubur. Makanya, banyak yang bilang semua simbol kuno dari piramida, zigurat, sampai crop circle itu adalah jejak, clues, petunjuk kalau ada sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita tahu. Pertanyaan paling obvious adalah, kalau benua ini beneran ada, kenapa harus disembunyiin? Teori paling populer adalah karena di sana ada teknologi kuno yang jauh lebih canggih daripada apa yang kita punya sekarang. Bayangin aja, ribuan tahun lalu mereka udah bisa bikin sistem irigasi, bikin kota, bahkan mungkin mesin terbang. Kalau itu jatuh ke tangan manusia modern,
bisa chaos, bisa ada perang teknologi, perebutan kekuasaan. Jadi ya katanya lebih baik disimpan di balik layar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah menarik. Hubungannya dengan Atlantis. Lo semua pasti udah familiar lah ya sama Atlantis, kota legendaris yang katanya tenggelam ribuan tahun lalu. Nah, sebagian peneliti independen, bukan peneliti mainstream ya, percaya kalau Atlantis dan Anunnakis Lands ini sebenarnya punya benang merah. Kenapa? Karena keduanya sama-sama digambarkan sebagai pusat peradaban maju yang tiba-tiba hilang dari muka bumi. Bahkan ada yang bilang Atlantis itu cuma nama lain untuk daratan Anunnaki. Jadi, bisa jadi ketika Plato nulis soal Atlantis, dia sebenarnya lagi ngasih clue tentang benua ini. Crazy? Yes, tapi masuk akal buat sebagian orang. Apalagi kalau lo bandingin deskripsi Atlantis dengan peta Anunnaki. Lingkaran konsentris, pulau-pulau yang dikelilingi laut. It fits gitu. Kalau kita gali lebih dalam, ada banyak peta kuno yang sebenarnya nunjukin daratan misterius. Contohnya, Piri Reis Map. Itu peta dari abad ke-16 yang secara aneh udah ngegambarin Antartika tanpa es. Nah, komunitas konspirasi suka banget bawa ini. Mereka bilang kalau manusia zaman dulu bisa bikin peta segitu akuratnya, kemungkinan mereka juga tahu soal daratan lain yang sekarang udah dihilangkan. Dan ini sesuai dengan narasi benua Anunnaki. Mungkin aja ada peta-peta yang udah dimusnahkan atau disensor biar kita nggak pernah tahu kalau di luar sana ada tanah lain yang lebih tua, lebih powerful, dan bukan buat konsumsi publik. Anunnaki dan teknologi godlike. Kita balik lagi ke Anunnakinya ya. Menurut mitologi Sumeria, Anunnaki itu bukan cuma sekedar dewa yang ngatur bumi. Mereka juga disebut punya pengetahuan tentang metalurgi, astronomi, sampai rekayasa genetika. Nah, teori modern yang agak liar bilang mereka ini sebenarnya alien kuno yang bawa teknologi super maju ke bumi. Bayangin ribuan tahun lalu mereka udah bisa bangun zigurat yang kalau lo lihat bentuknya mirip banget sama piramida. Coincidence? Maybe not. Terus, ada juga yang bilang manusia modern hasil intervensi mereka. Kayak kita ini hybrid, gabungan antara manusia purba sama DNA mereka. Dan kalau itu benar, berarti benua rahasia ini bisa jadi semacam lab utama mereka. Tempat semua eksperimen itu dimulai. Misteri Kutub Selatan. Kalau ngomongin daratan rahasia, kita nggak bisa lepas dari Antartika. Serius deh, Antartika itu salah satu tempat paling restricted di dunia. Lo nggak bisa sembarangan jalan-jalan ke sana, karena ada perjanjian Antartika yang bikin akses super ketat. Nah, konspirasi muncul dari situ. Orang-orang mikir, kenapa sih tempat es doang harus segitunya dijaga? Apakah di balik es itu ada jalur menuju hidden lands? Beberapa teori bilang, di bawah Antartika ada gua raksasa yang nyambung ke dunia lain. Dan guess what? Dunia lain itu, ya Anunnakis Lands. Sounds like a sci-fi movie, right? Tapi ini yang bikin orang makin penasaran, karena bukti langsungnya nggak pernah bener-bener bisa diakses publik. Jejak di piramida dan zigurat. Kalau lo perhatiin piramida di Mesir, terus bandingin sama zigurat di Sumeria, bahkan sama piramida di Amerika Latin, semuanya punya bentuk yang mirip. Kenapa bisa begitu? Padahal jaraknya ribuan kilometer dan peradaban mereka nggak ada kontak langsung. Nah, jawaban paling mainstream adalah kebetulan. Tapi kalau lo pakai kacamata teori Anunnaki, itu nggak kebetulan sama sekali. Itu dianggap sebagai jejak, kayak semacam signature dari peradaban kuno yang sama. Dan mungkin pusatnya ada di benua rahasia ini. Jadi setiap piramida atau zigurat di dunia itu cuman outpost, semacam cabang kecil dari markas utama mereka. Kenapa nama-nama kota kuno muncul di peta? Oke, balik lagi ke peta tadi. Gue yakin kalian sempat notice nama-nama kayak Uruk, Lagash, Eridu. Semua kota yang ada di Mesopotamia kuno. Pertanyaannya adalah, kenapa nama itu muncul di benua yang katanya hidden? Teori pertama, itu cuma simbolik, kayak representasi aja kalau benua ini hubungannya erat sama peradaban awal manusia. Teori kedua yang lebih liar, kota-kota itu masih ada, alive. Bukan reruntuhan yang kayak kita temuin di Irak atau Iran sekarang, tapi kota aktif di dimensi lain atau di daratan rahasia ini. Kalau teori kedua ini benar, berarti yang kita lihat di Mesopotamia sekarang cuma replika, sementara versi aslinya
disembunyikan di Anunnakis Lens. Mind blowing, right? Well guys, teori tentang Anunnakis Lens ini emang terdengar gila. Mungkin buat sebagian orang, ini cuma cerita fiksi. Tapi buat sebagian lain, ini bisa jadi missing puzzle piece dari sejarah manusia. Apapun yang kalian percaya, yang pasti dunia ini masih penuh misteri. Dan kadang, bagian paling seru dari hidup adalah nyari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang nggak pernah bener-bener jelas. So, menurut kalian, benua rahasia ini nyata atau cuman mitos yang kebetulan terdengar keren? Gue tunggu opini kalian di kolom komentar, karena jujur gue selalu excited baca insight dari kalian. Alright, that's it for today's story. Thank you banget udah nemenin sampai akhir. Gue tahu nggak semua orang bisa betah dengerin panjang-panjang, tapi kalau lo sampai sini, you're special. Sampai ketemu lagi di cerita misteri berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga pikiran, and remember, the world is stranger than we think. See you soon guys, bye!